apa? Belajar. Oke. Coba lihat di sekeliling kalian. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Oke, sekarang Ibu akan mengabsen. Siapa yang tidak hadir? Diva. Dulu mangkun sakit Alfa tanpa. Silakan periksa dulu kerapian tempat duduk. Pakaian harus rapi. Agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan nyaman. Oke? Ya, Bu. Sudah selesai? Sudah. Dan pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan penuh keberkahan, dengan penuh kelancaran. Marilah kita berdoa, dan doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilakan. Belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Pada silakan dipersilakan. Dan kepada anak-anakku sekalian, dipersilakan untuk berdiri dengan sikap yang sempurna. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia. Sekarang kita lanjut pada materi. Materi kita pada hari ini yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Materi kita yang pada minggu sebelumnya yaitu materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Saya, Bu, pakai busana menurut syariat Islam. Agar tidak terjerumus yang namanya pergaulan bebas dan perbuatan Zina. Kemudian Ibu ada pertanyaan lagi, yaitu tentang mengapa pergaulan bebas sering dianggap masalah besar dalam pergaulan remaja. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, Oke, dipersilakan kepada Adik Tiara. pergaulan bebas dapat meningkatkan risiko kesehatan seperti penyebaran penyakit menular, seksual, dan kehamilan di luar nikah. Remaja yang terlibat dalam hubungan fisik yang tidak sehat seringkali menghadapi tekanan emosional, rasa bersalah, kecemasan, hingga depresi akibat hubungan yang tidak stabil. Oke, kita beri aplaus. Punya pergaulan bebas itu kenapa masalahnya sangat besar dalam remaja? Karena yang pertama bisa menimbulkan penyakit seks, yaitu yang namanya HIV/AIDS. Oke? Sampai sini paham? Paham. Oke, pertanyaan yang kedua. Bagaimana pandangan agama tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, dipersilakan kepada Sinta. Pergaulan bebas dan zina adalah perbuatan yang sangat dilarang karena bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan moral dan kesucian diri. Oke, kita beri aplaus.
peserta didik diharapkan meyakini bahwa pergaulan bebas dilarang agama dan menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan zina. Oke. Sekarang kita masuk pada materi, tapi sebelum masuk pada materi, Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar. Oke. Ini gambar apa? Orangnya apa ini? Ini anak sekolah yang masih SMA. Jadi menurut kalian bagus tidak? Jadi kita jangan mengikuti apa yang ditayangkan di slide ya. Orang yang dilarang oleh agama. Oke. Lanjut pada materi. Yang pertama yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, waspadalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah suatu tindakan remaja yang dilakukan sesuai dengan keinginan nafsu yang tidak terkendali. Kemudian dampak negatif dari pergaulan bebas yang pertama apa? Dampak pada diri sendiri. Yang kedua, Dampak pada keluarga. yang ketiga, Dampak pada masyarakat. oke. Kemudian cara menjauhi pergaulan bebas yang pertama. Menjaga pandangan. Yang kedua, Menutup aurat. yang ketiga, Menghindari kiblat. yang keempat, Memilih lingkungan yang baik. dan yang terakhir, Memperkuat iman dan takwa. hukuman bagi pelaku zina apa? Hukuman dunia dan akhirat. Jadi hukum pelaku zina itu bukan hanya di dunia, tapi juga di Akhirat. Sampai sini ada pertanyaan? Apakah sama zina dan mendekati zina? Jadi pertanyaan yang luar biasa sangat bagus. Pertanyaan Tiara, apakah sama zina dengan mendekati zina? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab tidak? Saya Ibu akan menjawab bahwa zina itu adalah hubungan yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Jadi itu yang dinamakan dengan zina. Kemudian yang mendekati zina seperti apa? Seperti yang Ibu tampilkan tadi seperti apa? Pacaran, orang yang berdua-duaan di tempat yang sering. Kalau sudah berduaan, timbullah yang ketiga yaitu setan. Baru setan bilang silakan cium. Benar tidak? Sudah sampai sini sudah ada pertanyaan? Sudah? Jadi sekarang Ibu akan membagikan kalian menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 6 orang. Dan kelompok pertama dia akan membahas tentang apa gambar apa ini? Yang kedua gambar apa? Yang ketiga? Dan yang keempat? Ya, itu yang akan kalian kerjakan. Kemudian Ibu akan bagikan kalian menjadi 4 kelompok. Kalian berdiskusi. Kalian akan memperoleh materi-materi dari buku. Ibu telah menyediakan buku dari internet dan dari YouTube. Bisa? Bisa. Sekarang kalian bagi kelompok atau kelompok kalian masing-masing. Semangat untuk belajar? Semangat? Oke, agar kalian lebih semangat kita akan ice breaking. Jadi sekarang Ibu instruksi Ibu. Kalau tepuk pagi, tepuk 1 kali. Tepuk siang 2 kali. Tepuk malam setengah tepukan. Paham? Paham. Oke, kita mulai. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk malam. Tidak konsentrasi. Oke? Sudah semangat? Sudah. Sekarang kalian lihat slide yang ada di
di depan, kemudian kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 15 menit. Silakan berdiskusi. Oke? Silakan berdiskusi. Jadi diskusi apa yang nggak ada pertanyaan dengan pemaparan dari kelompok 1. Oke, kepada kelompok 1 dipersilakan. Perkenalkan, saya Dina dari kelompok 1. Anak broken home adalah anak yang tumbuh dalam keluarga yang mengalami perpisahan atau konflik serius seperti perceraian, perpisahan orang tua atau masalah rumah tangga lainnya. Kondisi ini dapat mempengaruhi perkembangan emosional, sosial, dan psikologis lain anak. Jika ada pertanyaan, silakan. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apa yang kamu lakukan untuk menghindari pergaulan bebas dan zina, terutama ketika kamu merasa kesepian atau tertekan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa yang kamu lakukan terhadap menghindari pergaulan bebas? Aku mencoba untuk tetap sibuk dengan kegiatan yang positif, seperti mengikuti kegiatan di sekolah atau menghabiskan waktu dengan keluarga yang mendukungku. Aku juga sering berdoa agar diberi kekuatan untuk menjauhi hal-hal yang tidak baik. Yang mengalami depresi, dan satu-satunya pelariannya yaitu kepada teman-teman yang melakukan pergaulan bebas. Merupakan salah satu contoh dampak tragis dari pergaulan bebas dan zina. Fenomena ini mencerminkan masalah serius dalam masyarakat terkait moralitas, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kehidupan. Beberapa poin penting yang dapat dibahas terkait hal ini: 1. Dampak pergaulan bebas. 2. Pandangan agama. 3. Tanggung jawab moral. 4. Peran pendidikan dan lingkungan. 5. Pencegahan melalui agama dan moral. Dilarang keras oleh agama, terutama agama Islam, karena dianggap merusak tatanan moral, merusak kehormatan diri, dan membawa dampak negatif bagi kehidupan individu maupun masyarakat. Agama juga menekankan agar supaya menjaga kesucian diri dan menjalankan hubungan sesuai aturan pernikahan yang sah. Oke, kita beri aplaus. Maka dari itu kita harus menjaga kehormatan diri, terutama kepada para wanita. Oke, paham? Ibu akan memberikan tugas berupa kegiatan menyangkut dengan pembiasaan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi tugas ini diberikan per orang, kemudian dikumpul pada pekan depan. Oke? Jadi jangan lupa dikerjakan di rumah masing-masing. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Silakan. Oke, sekarang kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.